fasilitas di sini. Janji layanan kami tepati, amanat rakyat selalu terpatri. Siap hadapi dengan penuh hati, bantu kami dan dukung kami tanpa pungli dan gratifikasi. Yo ayo, selamat datang di BPN masa kini. 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 Halo Sobat ATR BPN, selamat datang di Bingkai Pertanahan. Bincang santai seputar pertanahan. Buat Sobat ATR BPN yang belum tahu nih apa itu Bingkai Pertanahan, Bingkai Pertanahan adalah program resmi Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat yang berisi dengan diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol tentang informasi pelayanan pertanahan, isu-isu pertanahan yang menarik, yang tentunya dikemas dan penyampaiannya secara ringan dan santai Bapak Ibu. Oke, Sobat ATR BPN, hari ini kita ada di Kantor Pertanahan Kota Bandung dan sudah hadir bersama kita bapak-bapak yang luar biasa. Nah, sebelum itu mungkin sebelum kita lanjutkan bicara, Pak Kakan mungkin bisa kenalan dulu nih. Ya. Biar lebih dekat ya. Oke. Nyebutnya apa nih? Halo Sobat ATR BPN. Sobat Pak. ATR BPN ya? Oke. Sobat ATR BPN semuanya, kebetulan saya hari ini termasuk yang mengisi episode pertama ya? Episode kedua Pak. Episode kedua, oh gitu. Jadi episode kedua hari ini saya Nugraha, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, yang akan juga menyampaikan hal-hal yang nanti ditanyakan oleh Bu Eva gitu kan, berkaitan dengan masalah-masalah pertanahan ya. Mungkin saya didampingi oleh Kasubag TU saya, Pak Arifin. Gitu Bu, perkenalannya. Oke, baik. Jadi Pak Kakan, kehadiran kita di sini dan dalam acara Bingkai Pertanahan ini, kita ingin mengenal lebih lanjut, mungkin juga sobat-sobat ATR BPN terkait hal-hal apa yang dilakukan oleh kantor pertanahan, layanan-layanannya, unggulan-unggulannya. Nah, mungkin hal-hal itu yang kita akan coba biar masyarakat lebih paham gitu ya Pak ya. Mungkin pertanyaannya bisa kita mulai ya. Iya Bu, Sobat ATR BPN pasti udah nggak sabar ya pengen tahu apa aja sih inovasi layanan di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Untuk yang pertama nih Pak, kemarin di episode pertama kita sudah membahas apa itu PTSL, tentang PTSL secara umum di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Pak. Nah, pada kesempatan kali ini kita pengen tahu juga nih program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Bandung ini sudah sampai mana nih Pak progresnya, terus pelaksanaannya seperti apa, bisa dijelasin untuk Sobat ATR BPN di rumah. Makasih Mbak. Kaitan dengan PTSL saya sudah terbantu ya, kalau sudah di episode pertama sudah disampaikan penjelasan, jadi saya tidak usah menjelaskan panjang lebar lagi tentang apa itu PTSL, siapa yang harus menjadi pesertanya gitu kan. Kebetulan kalau untuk Kota Bandung mungkin targetnya tidak sebanyak di Kantor Pertanahan Kabupaten ya. Kalau di Kabupaten, baik di Kabupaten Bandung, mungkin Kabupaten Bogor, Bekasi atau yang lain, itu targetnya banyak-banyak. Sementara di Kota Bandung itu hanya 500 bidang saja untuk hak atas tanahnya. Sedangkan untuk pemetaannya kita ada sekitar 1.000 hektar, 500 hektar juga, 500 hektar. Jadi kita cinta dengan angka 500, PBT-nya 500 hektar, target SHT-nya juga 500. Pak Kakan, apa itu karena memang di Kota Bandung mah sudah terdaftar atau gimana? Ya, pada prinsipnya secara berdasarkan data di kita sudah hampir sekitar 90% lebih yang sudah terdaftar. Jadi jumlah pindah yang terdaftar cukup besar, sehingga target kita juga tidak cukup banyak, jadi hanya 500. Dan tahun kemarin kita itu sekitar 2.250. Sekarang lebih berkurang lagi karena bidang yang terdaftar sudah lebih banyak. Begitu Bu. Artinya untuk wilayah
Kota Bandung itu sendiri sebenarnya sudah banyak yang punya sertifikat, Yang sudah punya terdaftar, mungkin sertifikat, seperti betul, itu ya. betul. Oke, kalau begitu mudah-mudahan desa-desa sudah lengkap. Ke depan tahun 2024 harusnya kita sudah kota lengkap. Kota ya, lengkap Pak, ya. Mudah-mudahan sih kita kalau target optimisnya sih di 2025, tapi mudah-mudahan kalau target yang lebih optimis lagi itu 2024 lah. Kita masih sedang mempersiapkan peningkatan kualitas data sehingga kita bisa mencapai kota lengkap seperti yang sudah dicapai oleh Kota Bogor ya, sebagai kota lengkap pertama di Jawa Barat. Gitu Neng, kalau soal PTSL nih. Ternyata Kota Tanya lagi Bandung. yang lain Neng. Iya, ternyata Kota Bandung sudah menuju kota lengkap ya Pak ya. Proses menuju dalam kota proses, lengkap. dalam Iya. proses menuju ke kota lengkap. Nah, untuk pelayanannya Pak, pelayanan elektronik saat ini katanya sudah lagi dikembangkan nih di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Itu bisa dijelasin Pak, layanan elektronik itu seperti apa sih Pak? Ya, kita sudah mungkin masyarakat sudah paham tentang layanan elektronik yang dilaksanakan oleh ATR BPN ya. Misalnya HT elektronik, kita juga akan melaksanakan mempersiapkan sebentar lagi kalau Kementerian ATR BPN itu sertifikat elektronik yang baru terbatas pada aset-aset pemerintah dan BUMN. Di Kota Bandung kita juga sudah mempersiapkan dengan namanya buku tanah elektronik. Ya. Ya. Elektronik nih Ya, teman-teman. kita sudah lumayan banyak, hampir sekitar 8.000 pra buku tanah elektronik gitu kan, dan sekitar 4.000 pra surat ukur elektronik. Itu adalah dasar-dasar kita menuju layanan elektronik, pengembangan elektronik. Dan kita juga sudah terbitkan kalau untuk sertifikat elektronik itu satu sertifikat gitu kan, baru sertifikat. Tapi itu sebagai langkah menuju layanan elektronik yang lebih berkembang lagi, saya kira. Oke ya, mudah-mudahan dengan inovasi yang sudah mulai digagas, diinisiasi oleh Kota Bandung, nanti layanan ke masyarakat juga memang benar-benar terbantu gitu ya Pak ya. Semakin cepat, semakin tepat waktu gitu kan, semakin mudah. Itu sebenarnya yang mungkin diharapkan oleh masyarakat. Goalnya seperti itu. Ada lagi, Mbak? Untuk ini Pak, ada program pelayanan pertanahan selain yang tadi Bapak sebutkan, apalagi nih Pak program pelayanan unggulannya nih di Kantor Pertanahan Kota Bandung Pak? Sebetulnya kalau pelayanan unggulan misalnya nanti bisa disebutkan oleh Kasbog TU saya gitu kan, tapi dalam hal 7 layanan prioritas kita juga sudah melaksanakan baik gitu kan. Kalau misalnya pemirsa sobat ATR BPN, kalau di kita itu kalau misalnya mau mengecek misalnya Kota Bandung sejauh mana gitu kan peningkatannya, alhamdulillah kita dari segi peringkat juga ada di 10 besar gitu kan untuk tingkat Jawa Barat gitu kan. Rangkaian pendaftaran untuk 7 layanan prioritas juga kita lumayan bagus lah gitu kan. Mudah-mudahan ini juga berkembang gitu kan, itu untuk 7 layanan prioritas. Kita juga masyarakat yang akan Sabtu Minggu yang tidak punya waktu gitu kan ya, mungkin ini bukan hanya di Kota Bandung tapi juga di kantor-kantor lain, itu ada layanan pelataran ya yang khusus untuk pemohon langsung yang bisa menggunakan layanan pertanahan di hari Sabtu dan Minggu dan tidak punya waktu di hari kerja gitu kan. Jadi hari Sabtu Minggu sobat-sobat ATR BPN di Bandung bisa datang ke Bisa kantor Bandung, pertanahan kantor gitu pertanahan ya, Pak? untuk ya menerima layanan dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Alhamdulillah ya, sangat membantu nih Sobat ATR BPN yang Senin sampai Jumatnya bekerja sibuk bisa dilakukan di Sabtu Minggu nih datang ke Kantor Pertanahan Kota Bandung ya Iya. Pak. Nah, dengar-dengar nih Kantor Pertanahan Kota Bandung itu udah mendapatkan predikat WBK dan WBBM nih Bapak. Sobat ATR BPN kayaknya banyak nih yang belum tahu apa sih predikat WBK dan WBBM itu apa sih Pak? Bisa dijelasin Pak sama Pak Arifin mungkin sekarang ya supaya kedengeran suaranya sama teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Sobat ATR BPN. Jadi perlu diketahui PIN yang di sebelah kanan di atas nama saya ini adalah PIN WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Nah, jadi Sobat ATR BPN, tidak semua satker yang ada di BPN itu
bisa memakai PIN WBK maupun BBBM. Nah, WBK ataupun BBBM itu adalah apa sih itu? Itu adalah salah satu predikat yang diberikan oleh Menpan kepada unit kerja, di mana mulai dari pimpinan sampai pelaksananya itu berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang tanpa korupsi. Nah, goalsnya apa? WBK dan WBBM ini adalah goalsnya adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga good governance itu sangat kita junjung tinggi di kantor pertanahan Kota Bandung khususnya, karena kita sudah mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Nah, perlu diketahui oleh Sobat Atr BPN, predikat WBK itu kami raih itu di tahun 2018. Kemudian WBBM itu di tahun 2021. Kurang lebih begitu, Mbak Dini dan Bu Eva. Keren ya, Bu. Ternyata kantor pertanahan Kota Bandung. Iya dong, pasti. Keren banget Bandung ya. nih kantor pertanahan terasnya Jawa Barat gitu kan. Kang, berarti yang dengan predikat WBK WBBM ini pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tuh sudah prima lah gitu ya. Gimana tuh? Ya, memang WBK dan WBBM itu adalah salah satu tool sebenarnya, Bu Eva. Tools goalsnya itu seperti yang saya sampaikan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena paradigma hari ini itu kita sebagai ASN itu adalah semangat melayani, sebagaimana yang disampaikan dalam oleh nilai-nilai dari kementerian, yaitu melayani, profesional dan terpercaya, sehingga nilai-nilai itu harus kita wujudkan dalam pelaksanaan pemberian layanan kepada masyarakat. Sehingga kalau Sobat Atr BPN datang ke kantor kami, ke kantor Kota Bandung, itu pasti akan mendapatkan suasana yang berbeda. Tidak lagi kemudian datang ke kantor itu merasa takut, merasa terintimidasi. Kami nanti akan disambut oleh petugas kami yang ramah-ramah, yang cantik-cantik, yang wangi-wangi, yang ganteng-ganteng, yang senyum-senyum itu. Itu sih, Bu. Kira-kira. Sudah kita rasakan sih tadi ya. Kita masuk ke sini, suasananya, auranya, senyum-senyum. Jadi gitu. Mudah-mudahan Sobat ATR BPN nanti siapapun yang akan perlu layanan dari kita, datang aja langsung ke Kantor pertanahan Kota Bandung. Pasti disambut dengan senyumnya ya, Pak ya. Insya Allah nanti kita sambut dengan senyum. Karena udah banyak nih ternyata keunggulan-keunggulan dari kantor pertanahan Kota Bandung. Saya juga dengar ternyata banyak juga nih inovasi layanan pertanahan di kantor pertanahan Kota Bandung. Pengen tahu nih kan Sobat ATR BPN, apa aja sih inovasi layanan pertanahan di Kota Bandung nih, Pak? Baik Mbak Dini, jadi inovasi yang coba kita terapkan adalah sebenarnya memberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat, pilihan-pilihan kemudahan. Jadi ibaratnya kalau kita datang ke satu franchise makanan cepat saji gitu kan, kita selalu diberikan banyak pilihan, mau dada, mau paha, atau mau apa, kita semuanya sudah ready semua. Nah, di BPN pun kami begitu. Jadi di awal 2020 ketika masa pandemi COVID itu melanda kami, kita coba gagas satu mekanisme pelayanan, karena waktu-waktu itu kan social distancing harus tetap kita jaga, kemudian nggak boleh bepergian jauh. Nah, di satu sisi masyarakat juga tetap mendapatkan pelayanan pertanahan, sehingga kita ciptakan yang namanya aplikasi Pasti. Jadi masyarakat, Mbak Dini, Bu Eva bisa melakukan pendaftaran pertanahan dimanapun. Boleh dari rumah, kemudian boleh di tempat kerja, tanpa harus datang ke kantor. Kemudian nanti disubmit ke kami, nanti berkasnya akan kita teliti, kita periksa. Kalau sudah oke, berkas fisiknya terus dikirim ke kami. Nah, kemudian baru proses kemudian kita jalankan sebagaimana mestinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Sobat ATR BPN datang ke kantor Kota Bandung tanpa kuasa, istilah kita kan, datang secara pribadi untuk melaksanakan pelayanan tanahnya sendiri. Itu kita ada namanya loket prioritas. Kita sebut dengan namanya lagu umat, layanan unggulan untuk masyarakat. Nah, itu adalah salah satu komitmen kami untuk mencoba membuat trust building, bahwa selama ini katakan stigma yang berkembang di luar adalah pelayanan BPN itu sulit, kemudian berbelit-belit, tidak ramah. Nah, itu coba kita bongkar di situ, karena sistem kami dengan
lagu umat ini adalah masyarakat datang, kemudian ada CRO kita, Customer Relation Officer, itu mendampingi proses pelayanan pertanahan. Karena masyarakat awam kan nggak terlalu paham nih Bu Eva. Misalnya dia mau roya, apa sih syaratnya, kemudian formulir mana yang harus diisi, berkas apa yang harus dilampirkan. Nah itu kan mereka kadang-kadang masih kurang mahfum. Nah itu didampingi oleh CRO kita. Nah CRO ini mendampingi sampai kemudian terbit namanya SPS, Surat Perintah Setor. Setelah itu baru nanti akan diinformasikan kapan akan selesai dan produk bisa diambil. Nah terkait dengan proses pembayaran PNBP misalnya, itu juga kita kasih pilihan-pilihan. Masyarakat bisa misalnya kalau yang sobat ATR milenial kan misalnya punya OVO, punya GoPay, itu bisa membayar langsung pakai QRIS. Kita siapkan QRIS, bisa tinggal bayar di situ cashless. Kalau misalnya sobat ATR punya ATM, kita siapkan juga mesin ATM center di situ. Nah kemudian ketika memang sobat ATR yang mohon maaf nih yang kolonial gitu kan, yang masih punya cash, kita siapkan kantor kas. Jadi pegawai kami tidak menerima uang dalam bentuk cash, sehingga ini bisa sebagai salah satu transparansi dan akuntabilitas. Kurang lebih begitu Mbak Dini. Karena beragam ya Pak, Iya, Sobat ATR BPN ini ada dari milenial sampai kolonial ya Pak ya. Tepat sekali. Jadi kita itu coba memberikan beberapa pilihan ke Lengkap masyarakat. ya Pak ya. Kemudahan-kemudahan. Kalau yang tadi Pak, ini kan kalau didengar dari aplikasi Pasti tersebut kan berarti udah era digital nih. Itu ada aplikasinya Pak? Aplikasinya Pasti itu. ada. Jadi nanti sobat ATR bisa cek di www.pastibpn.id. Di situ semua lain pertanahan ada terkait dengan mulai syaratnya, kemudian tapi harus dialihmediakan dulu. Berkas-berkasnya dialihmediakan ke elektronik, kemudian disubmit ke kami. Nanti pihak kami yang akan meng-cross check, memvalidasi, memverifikasi terhadap persyaratan yang dikirimkan. Begitu. Oke, berarti masyarakat dimanapun bisa daftar nih Pak ya. Betul. Di www.pasti.atrbpn. Betul. Wah keren juga ya Bu ya, ternyata udah era digital banget nih kantor Tapi yang pertahanan harus Kota Bandung. di garis bawahi Mbak Dini, masyarakat dimanapun bisa dengan catatan tanahnya di Kota Bandung. Iya. Kalau tanahnya di Kota Bandung nggak bisa. Ya gitu. betul ternyata pasti ini khusus untuk yang memiliki tanah di Iya. di Kota Bandung. Di ya, Kota Pak ya. Bandung. Kalau yang belum punya silahkan beli di Beli Kota dulu. Bandung. Boleh beli dulu supaya bisa ngerasain aplikasi Pasti itu gimana kerennya. Nah, segmen selanjutnya ada kita tuh kemarin bikin question box di Instagram Kanwil BPN Jabar nih Pak, Bu. Itu tuh ngajak semua masyarakat di Jawa Barat yang punya pertanyaan untuk kantor pertanahan Kota Bandung. Nah, kita udah kumpulin pertanyaan dari sobat ATR BPN semua di Jawa Barat untuk kantor pertanahan Kota Bandung. Sebelum kita pindah ke segmen itu, Pak Bu, selingan dulu dari persembahan kantor pertanahan Kota Bandung. Kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa larut-larut berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih hatimu berlari? Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Halo Sobat ATR BPN, kembali lagi nih di segmen kedua di Bingkai Pertanahan.
bincang santai seputar pertanahan. Masih bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Bandung. Di segmen ini kita akan membacakan nih pertanyaan-pertanyaan dari Sobat ATR BPN di Kota Bandung ya Bu ya. Benar nih Pak Kakan. Jadi ini ada pertanyaan dari akun IG Amei GWT. Ada 2 pertanyaan nih ya Pak Kakan. Pertama, Mbak Amei ini bertanya apa manfaat dari PTSL. Kemudian lanjut aja nih ya Pak ya, karena masih berhubungan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan PTSL? Gitu, menyelesaikan permohonan kali gitu ya maksudnya. Oke, boleh dijawab Pak Kakan. Makasih buat Sobat ATR BPN yang sudah memberikan pertanyaan. Artinya kalau Sobat ATR BPN memberikan pertanyaan, ada antusiasme dari masyarakat mengenai hal-hal atau program-program yang dilaksanakan oleh ATR BPN. PTSL, mungkin ada yang bertanya di PTSL apa atau sudah tahu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Artinya adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan anggaran dan segala macamnya gitu kan untuk pelaksanaan tersebut yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah secara lengkap. Manfaatnya banyak Bu. Salah satunya juga kita bisa lihat dari 2 sisi, 2 aspek ya. Satu dari aspek masyarakat dan aspek kita sendiri. Ya, dari aspek masyarakat, pertama masyarakat jadi mendapat kepastian hukum karena kepada mereka diberikan sertifikat gitu kan. Karena kita tahu fungsi sertifikat adalah sebagai alat pembuktian dan menjamin kepastian hukum mereka itu sendiri. Selain itu juga sertifikat mempunyai nilai ekonomis gitu kan. Ketika Sobat ATR BPN mempunyai kepentingan dalam usaha bisa menjaminkan sertifikat itu. Jadi manfaatnya bisa untuk masyarakat secara ekonomis punya nilai ekonomis tersendiri. Dari segi pelindungan hukum mereka lebih terjamin karena ada jaminan kepastian hukum dalam konteks pensertifikatan tanah. Juga yang pasti PTSL itu bermanfaat untuk pemerintah sendiri. Karena buat pemerintah kita akan mendapatkan pendaftaran tanah secara lengkap, mendapatkan data kualitas tanah pertanahan dan juga kita bisa pembenahan administrasi pertanahan kita. Dan pada akhirnya yang tadi misalnya kita akan capai dengan target kota lengkap bahkan Indonesia lengkap di tahun 2024 gitu kan. Kalau sudah lengkap semua terdata, masyarakat diharapkan tidak ada masalah pertanahan, hilangnya kasus-kasus pertanahan, nggak ada istilah mafia tanah dan terjaminnya kepastian hukum buat masyarakat. Saya kira itu manfaatnya ya buat masyarakat. Sementara kalau misalnya jangka waktu PTSL itu dibatasi dalam satu anggaran, misalnya tahun ini anggaran 2003. Jadi jangka waktunya selama tahun anggaran itu. Tapi maksud saya itu adalah pelaksanaan PTS-nya. Tapi pelaksanaan sertifikasinya bisa dilaksanakan setelah ada proses pengukuran, ada proses pengumuman, ada proses penerbitan sertifikat. Itu bisa mungkin sekitar 2 bulan ya. Kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan bisa kita selesaikan. Tergantung juga kondisi objeknya, objek di lapangan. Nah, teman-teman seperti itu. Kadang-kadang kok ini beda gitu kan. Kok ada yang selesai 3 bulan, ada yang sampai 4 bulan. Kadang-kadang karena kita menerbitkan alat bukti, ada proses-proses yang harus dipenuhi berkaitan dengan kelengkapan oleh masyarakat. Saya kira begitu. Tapi yang pasti dalam jangka waktu 1 tahun anggaran itu kita harus selesaikan pelaksanaan PTSL-nya. Iya, karena PTSL ini merupakan percepatan ya Pak ya, percepatan biar pendaftarannya secara keseluruhan cepat gitu. Kemudian juga masyarakat juga dilayaninya lebih cepat ya. Gitu. Berarti yang rutin jadi tidak cepat. Sama-sama cepat ya Pak ya. Iya, gitu kan karena ini program terstruktur, tersistematis sehingga pelaksanaan bisa dilaksanakan lebih cepat begitu. Tapi rutin juga bisa lebih cepat. Rutin juga bisa lebih cepat ya Pak. Semoga jawabannya menjawab nih pertanyaan dari Kak Ame ya yang tadi nanya ya Bu. Iya benar-benar. Semoga menjawab. Jadi, benar Mbak Dini. Jadi kita acara Bingkai Pertanahan ini kita memang tidak hanya menyampaikan informasi, tapi kita juga menjaring pertanyaan-pertanyaan, mungkin juga masukan-masukan. Jadi
buat Sobat ATR BPN, ikuti terus Bingkai Pertanahan, dan juga kalau ada pertanyaan bisa sampaikan ke kita, nanti kita Betul. jawab dengan para ahli-ahlinya. Iya. Di episode kali ini kita bersama Kantor Pertanahan Kota Bandung nih. Kira-kira episode selanjutnya kita bakal sama Kantor Pertanahan mana nih Bu ya? Sobat ATR BPN bisa komen nih di bawah, request mau Kantor Pertanahan mana lagi nih yang kita datengin untuk diajak ngobrol santai ya Bu ya, di bincang santai seputar pertanahan, yaitu di Bingkai Pertanahan. Dadah.